Kayaknya sekitar 7 sampai 8 jam. Sebagian orang menganggap begadang adalah hal biasa dan nggak Pengalaman berpengaruh nih, gitu. kan pernah ya begadang itu sampai jam 1 sampai jam 2. Tapi kan ada beberapa orang yang nggak bisa sarapan Nah, pagi. ada fakta, ada yang iya. fakta, ada juga yang mitos. Oke, mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Petualangan 101. Di episode kali ini, kalian bakal ditemenin kita loh. Kenalin ya, aku Syahla Jihan Karima, bisa dipanggil Syahla, dan aku dari kelas 8 Hafsah. Aku Bianca dengan Exoli Supriyanto, dipanggil Bianca dari kelas 8 Hafsah. Aku Sri Aureladi Alicia, dipanggil Aura dari kelas 8 Hafsah. Kali ini kita kedatangan gestar nih. Coba kenalin diri kamu ke teman-teman dong, Rum. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Arum Dianindya, bisa dipanggil Arum. Aku dari kelas 8 Hafsah. Kali ini kita bakal ngedengar pendapat siswa tentang mitos atau fakta perihal kesehatan nih. Nah, kalian pasti pernah dengar nggak sih nasihat dari orang tua? Kayak, jangan minum es, nanti batuk. Jangan hujan-hujanan, nanti demam. Jangan nonton HP terlalu deket, nanti matanya sakit. Nasihat-nasihat ini diberikan dari orang tua, karena orang tua nggak pengen anaknya tuh sakit. Namun, ada beberapa nasihat-nasihat yang ternyata itu tuh bukan fakta. Memang ada yang fakta, ada juga yang mitos. Oke, mari kita bahas. Pertanyaan 1. Kurang tidur bisa membuat tubuh mudah sakit. Fakta atau mitos nih? Itu fakta sih, karena aku ngalamin sendiri kalau begadang yang kayak sampai jam 11, sampai jam 12 gitu, tengah malam, itu bangun-bangun kayak exhausted gitu. Bener. Sebagian orang menganggap begadang adalah hal biasa dan nggak berpengaruh gitu sama kesehatan. Padahal tidur yang cukup itu penting banget buat menjaga kondisi tubuh. Dan faktanya, kurang tidur itu bisa menurunkan daya tahan tubuh, membuat sulit fokus, dan menyebabkan tubuh cepat lelah. Nah, oleh karena itu, menjaga jam tidur yang baik itu penting banget bagi kesehatan. Nah, menurut Arum nih, jam tidur yang ideal buat remaja-remaja kayak gitu tuh berapa jam sih? Kayaknya sekitar 7 sampai 8 jam. Bener banget. Jadi, kalau misalnya kita tuh ada kerjaan atau tugas gitu yang harus diselesaikan, itu mendingan dikit dulu aja. Kalian tuh harus tidur lebih cepat. Tapi bangunnya juga harus lebih cepat. Misalnya, kalian siap-siap tuh jam 5, tapi kalian udah bangun jam 4 buat nyelesain tugas yang tadi malam gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah jam 5, kalian baru siap-siap. Nah, mendingan kayak gitu aja. Aku Betul juga banget. mau bagi pengalaman nih. Aku kan pernah ya begadang itu sampai jam 1 sampai jam 2. Pas aku soalnya lagi seru banget gitu main sama temen. Habis itu pas besoknya hari libur tuh. Itu aku sore dibangunin sama ayah aku jam 6. Ayahku bilang, "Kak, berangkat Kak, sekolah." Terus aku malah pakai seragam. Jadi gak fokus gak sih? Iya, benar. Aku kira itu benar pagi pas hari Senin gitu loh. Iya, sering banget Sering tau kayak gitu. Seru banget Oke. ya. Pertanyaan kedua, sarapan membantu tubuh lebih berenergi, fakta atau mitos? Itu fakta sih, karena membantu banget kalau misal kayak kita kan bangun tidur ya, energi udah terkuras, terus kayak mungkin tidur kita udah cukup, tapi kayak pasti lemes gitu loh, nggak ada energi, jadi kita sarapan buat mengisi energi itu. Tapi kan, bentar deh. Tapi kan ada beberapa orang yang nggak bisa sarapan pagi. Oh iya, Habis sarapan bisa sakit perut. Itu kenapa? Itu gimana? Mendingan tetap sarapan, tapi nggak yang berat-berat banget. Jadi kayak cemilan-cemilan aja, kayak roti. Nggak usah pakai susu deh, takutnya nanti enek kan. Pakai roti aja itu udah lebih dari cukup sih. Udah cukup banget makan. Oke, penjelasan ya. Banyak siswa sering diingatkan untuk sarapan sebelum berangkat sekolah agar tubuh lebih kuat dan fokus saat belajar. Fakta ini muncul karena tubuh membutuhkan energi setelah semalaman tidak makan ya. Tadi bener banget ya. Faktanya, sarapan membantu tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas dan membuat konsentrasi lebih baik saat belajar. Namun, menu sarapan juga harus sehat dan bergizi agar manfaatnya lebih maksimal. Nah, menurut Arum nih, makanan yang bagus gitu buat sarapan tuh kayak gimana sih makanannya? Yang pasti 5 sehat, 4 sempurna sih ya, karena ya isinya itu pastinya sayur,
Habis itu diseimbangin dengan karbohidrat kayak nasi atau roti. Habis itu protein kayak daging, ayam, ikan, apapun itu sama telur gitu kan. Habis itu sama mungkin air putih. Yes, bener banget. Air putih itu juga penting banget ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Minum es bikin batuk dan flu. Itu mitos atau fakta nih? Fakta. Oke. Sayang banget tapi jawabannya mitos. Kalau sedang batuk atau pilek, biasanya kita langsung dilarang membeli minuman dingin. Banyak orang percaya bahwa es adalah penyebab batuk dan flu. Mitos ini muncul karena setelah minum minuman dingin, tenggorokan beberapa orang merasa kurang nyaman. Faktanya, flu disebabkan oleh virus, bukan oleh es. Batuk juga bisa disebabkan oleh banyak hal seperti infeksi, alergi, atau iritasi pada tenggorokan. Jadi, es bukan penyebab langsung batuk dan flu, meskipun pada beberapa orang minuman dingin bisa membuat tenggorokan terasa lebih sensitif. Nah, Arum tuh sering gak sih minum es kayak gitu? Apalagi pagi-pagi? Pernah nggak? Jadi aku sering sih air Nggak es. boleh. Tapi air putih ya guys. Ya itu sebenarnya nggak boleh. Apalagi makan es batu sebenarnya ya nggak boleh ya, nggak boleh banget. Boleh. Oh Itu iya iya. bikin gigi juga jadi kayak paham nggak? Kayak runcing-runcing gimana sih? Kayak ada retak-retak gitu deh. Ya nggak bagus emang. Oke, lanjut. Lanjut ke pernyataan keempat ya, minum air putih yang cukup baik untuk tubuh. Itu tuh mitos apa fakta? Itu udah jelas fakta sih ya. Iya betul banget fakta. Karena orang orang tua kan biasanya nyuruh anaknya minum air putih setiap hari gitu. Terus emang tubuh manusia tuh sebagian besar kan terdiri dari air ya. Terus faktanya minum air putih yang cukup membantu menjaga suhu tubuh, melancarkan pencernaan, dan mencegah dehidrasi. Makanya kita perlu minum air putih rutin setiap hari. Menurut Arum, kita harus minum berapa liter sih sehari tuh? Kalau yang aku tahu ya sekitar 2 liter. Betul banget. Minum air putih emang harus banyak ya biar bisa ngecegah dehidrasi. Ada yang mau berbagi pengalaman? Enggak sih. Tapi kira-kira nih, Arum minum tuh berapa liter sih sehari? Udah cukup belum? Aku kayak udah cukup sih ya. Bahkan mungkin lebih. Oh, bagus bagus. Keren sih. Keren. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Hujan-hujanan emang bikin demam ya? Itu fakta? Salah, jawabannya itu mitos ya. Karena saat hujan turun biasanya orang tua kan kayak langsung masuk ke dalam rumah. Katanya nanti kalau habis hujan-hujanan malah demam. Tapi sebenarnya demam itu terjadi karena tubuh lagi ngelawan infeksi kayak virus atau bakteri. Hujan bukan penyebab langsung jadi demam, namun tubuh yang kedinginan setelah kehujanan bisa membuat daya tahan tubuh menurun sehingga lebih mudah terserang penyakit. Arum pernah nggak tuh hujan-hujanan terus demam? Pernah sih itu ya. Dulu kecil kayak gitu sih. Berarti demam itu bisa penyebabnya apa aja ya? Nggak cuman hujan-hujanan gitu. Itu karena tubuh lagi terserang virus Ya bisa atau aja kalau bakteri. tubuh kamu lagi lelah terus imun kamu lagi gak kuat, bisa aja Ya. virus, bakteri. Jadi kalau misalnya kamu habis hujan-hujanan di luar ya, bisa naik motor deh atau ya jalan gitu, kehujanan, itu jangan langsung kena kipas atau AC, itu bikin menggigil gitu. Jadi mendingan langsung mandi aja deh. Gitu. Ya, Dan itu. suhunya kalau bisa jangan terlalu dingin juga. Jadi kayak stabil, nggak terlalu Hangat panas. gitu. Iya, hangat. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6 ya. Duduk terlalu dekat dengan TV atau HP bisa ngerusak mata. Itu benar apa? Itu mitos? fakta sih karena aku ngalamin sendiri sih. Oh, sebenarnya ini mitos ya. Soalnya banyak yang pernah dimarahin karena nonton TV terlalu dekat atau main HP sambil ditempel ke wajah. Biasanya orang tua langsung bilang kalau main HP kalau main HP dan jaraknya tuh dekat dari mata itu nanti matanya rusak. Mitos faktanya melihat TV atau HP dari jarak dekat tidak langsung menyebabkan kerusakan mata permanen. Tapi kebiasaan ini bisa membuat mata cepat lelah, kering, dan sulit fokus untuk sementara waktu. Arum, Jadi bisa dicegah dengan apa tuh? Kalau Bisa. misal udah kena gitu kayak udah apa sih kayak rusak matanya setengah gitu harus dicegah dengan gimana tuh? Kalau bisa sih mendingan langsung tidur aja deh. Kalau enggak, kalau misalnya sekiranya masih sakit nih paginya, langsung ke dokter mata gitu.
Kebiasaannya dikurang-kurangin. Ya, soalnya dulu aku pernah nih, aku lagi main game sampai tengah malam. Habis itu aku bingung nih mataku kenapa pas kedip tuh perih gitu. Oh, Ternyata iya, pas aku iya, lihat saya. kaca itu tuh mataku udah bukan lebam sih, kayak Sembab. ya kayak gitu. Bengkak gitu Ya ya, kayak bengkak. gitulah. Habis itu kayak merah. Wah, itu aku masih ada sih fotonya, cuman gak bisa aku share. Dan paginya alhamdulillahnya sih ya normal sih, udah balik normal karena gara-gara tidur. Jadi itu sih aku belajar dari pengalaman banget. Sekarang aku tidur itu biasanya jam 9 sampai jam 10 tuh udah harus di kasur gitu. Kayak gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, minum minuman berasa atau berwarna terlalu sering bisa bikin gendut dan diabetes. Itu fakta atau mitos? Fakta sih itu. Iya, oke, benar-benar. Banyak orang tua sering ngingetin anaknya buat gak terlalu sering makan minum-minuman manis berwarna kayak soda, boba, atau minuman-minuman kemasan. Faktanya, terlalu sering mengonsumsi minuman tinggi gula memang dapat meningkatkan resiko kenaikan berat badan dan diabetes. Hal ini karena kandungan gula yang berlebih bisa membuat kalori dalam tubuh meningkat dan kadar gula darah menjadi gak stabil. Jadi sebenarnya tubuh kita tuh menerima gula tuh maksimal berapa sih? Itu bisa buat cewek itu 25 gram itu sehari. Dan kalau cowok itu 37 gram maksimal sehari. Soalnya banyak nih orang-orang yang udah lebih gitu, bahkan sampai 70 gram gitu. Sebenarnya itu nggak bagus. Nah, jadi mendingan ya kalau misalnya kalian beli minuman atau makanan, itu minta less sugar aja nggak apa-apa. Ya, Less bener sugar, banget. no sugar itu masih enak. Iya. Malah kalau misalnya kemanisan tuh bikin enak gak sih? Iya, Enggak. enak, keliangan, Iya, pusing. benar-benar. Mendingan less sugar sih. Iya. Pertanyaan berikutnya, keramas malam bikin masuk angin. Itu mitos atau fakta? Mitos. Iya, benar. Banyak orang tua yang larang anaknya keramas malam karena dipercaya bisa menyebabkan masuk angin atau sakit kepala. Faktanya keramas malam itu gak langsung menyebabkan penyakit, tapi rambut yang basah dan tubuh yang dingin bisa membuat seseorang merasa tidak nyaman atau mudah menggigil. Jadi kalau misalnya kalian habis mandi malam, keramas malam, itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau bisa sebelum tidur atau bahkan sebelum nyentuh bantal, itu kalian keringin dulu pakai hair dryer kayak pakai kipas kayak, insya Allah cepat gitu, lebih cepat. Dari kalau bisa sambil disisir juga bisa. Jadi kayak anginnya tuh kayak masuk-masuk gitu. Iya, kan masuk rambut. Jadi rambutnya cepet kering. Habis itu kalau misalnya kondisinya masih basah, ya jangan langsung tidur gitu, mau sengantuk apapun gitu, karena nanti paginya, ini dari pengalaman aku sendiri, paginya itu rambut aku kayak langsung kayak frizzy gitu, like misalnya satu helai, jadi nanti ada akar-akarnya, wah itu rusak gitu, nggak banget. Tapi selain itu ada kayak penyakit gitu nggak, kayak demam apa gitu? Itu bisa jadi penyebab demam sebenarnya, karena menggigil, Tubuhnya kaget. Karena dingin. kedinginan, ya jadi kalau bisa langsung dikeringin ya. Oke. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, olahraga teratur bisa bikin tubuh lebih sehat. Fakta itu sih. Fakta, betul banget. Orang tua kan sering nyuruh anaknya buat nggak males-malesan, nggak mager, nggak apa ya? Pokoknya nggak males lah. Ya pokoknya itu. Betul banget. Dan rutin olahraga itu pasti. Olahraga itu bisa ngebantu nyehatin jantung, memperkuat otot dan tulang, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, olahraga juga dapat membantu menjaga kesehatan mental dan membuat tubuh jadi lebih segar. Benar. Tapi Kayaknya nggak perlu olahraga banget ya sih, kayak jalan aja gitu bisa. Iya, jalan tuh cukup. jalan pagi, jalan sore, jalan malam, jalan siang, itu bisa. 40 menit sebenarnya lebih dari cukup sih. 40 menit itu udah cukup banget ngebakar kalori gitu. Bahkan ada beberapa yang bilang ya, aku masih belum tahu nih faktanya gimana. Tapi jalan itu lebih bagus untuk membakar kalori daripada lari. Karena kalau misalnya lari itu bakal lebih cepet capek. Jadi kayak baru jalan baru lari dikit tuh langsung capek gitu. Kalau misalnya jalan kan kalian jadi bisa lebih santai dan enjoy lah. Jadi bisa lebih jauh gitu dan lebih lama. Benar Jadi banget. bagusnya jalan. Biar gak bosen itu bisa sambil dengerin podcast, bisa sambil dengerin musik,
Bener. Sama Contohnya ini. podcast kita ini. Iya, iya, iya. Pertanyaan terakhir nih ya, pertanyaan terakhir. Kopi bisa menghilangkan rasa ngantuk, itu bener, itu mitos atau fakta? Fakta, karena itu kopi tuh mengandung kafein gak sih? Salah, itu mitos. Jadi banyak orang percaya kalau minum kopi itu bisa buat seseorang itu langsung seger dan gak ngantuk. Mitos ini muncul karena kopi mengandung kafein yang memang dapat membantu tubuh terasa lebih terjaga. Faktanya, efek kopi berbeda pada setiap orang. Ada yang merasa lebih fokus setelah minum kopi, ada juga yang ngerasa lelah atau ngantuk. Selain itu, kopi juga bisa menggantikan kebutuhan tubuh untuk tidur dan istirahat yang cukup. Jadi kalau kebanyakan kopi, kira-kira penyebabnya apa tuh? Akibatnya gitu. Kebanyakan kopi ya. Kalau misalnya Kan ada makan tuh gula yang bisa kayak diabetes. kecanduan kopi gitu loh. Kayak pagi kopi, siang kopi, malam kopi gitu. Sebenarnya minum kopi itu bisa aja 6 kali sehari. 6 kali, Iya, itu aman. aman kalau nggak ada gulanya. Tapi jangan tiap hari. Tapi juga jangan sih. jangan tiap hari juga kebanyakan ya. itu juga. Kebanyakan. Ya jangan kali Ya. juga. Kalau buat pagi boleh lah. Pagi, siang. Jangan kebanyakan deh, apalagi Iya. dipakai di gula banyak-banyak. Jangan. Iya, apalagi pakai gula. Emang udah paling benar itu yang no sugar, less sugar. Kopi juga gak bisa buat gantiin kebutuhan tubuh kan. Emang yang buat gantiin kebutuhan khusus mah emang tidur doang. Oh iya, benar. Tidur tuh enak banget Bener loh sih, guys. Iya. Aku tuh enak ketagihan banget. banget buat tidur. Dulu kecil kita sering kayak, ya aku nggak mau tidur siang, tapi makin dewasa kayak, oh gini ya rasanya. Menanti-nanti waktu tidur. Bener Iya, banget betul. itu. Tapi entah kenapa ya, kalau misalnya udah malam, kita tuh jadi susah buat tidur. Tapi pas udah paginya sulit bangun. Wah, itu Ya, iya, sering itu banget sih yang sering banget. tapi kalau bisa tuh dikurangin ya. Iya, betul. Tapi ada nggak sih tips kayak biar kita nggak begadang, mungkin tidurnya lebih cukup? Jangan terlalu banyak cari kesibukan. Jadi kayak Iya, kalau betul. misalnya kalian ada tugas yang bisa dibilang lumayan banyak, itu jangan dinanti-nantiin, jangan dibuat malam. Kalau bisa kalian abis pulang sekolah jam 2 gitu, habis itu nanti kalian jam 3 atau jam 4 tuh baru gitu ngerjain. Nah, itu lebih bagus daripada malam-malam ngerjain. Apalagi kalau mau ada ulangan terus pakai sistem SKS. kebut semalam. Aduh, mana lagi? Itu sih kacau. Gak ngaruh ya, pelajarannya gak Iya. masuk ke otak karena otak kita udah butuh istirahat. Udah capek, udah gak bakalan masuk. Tuh. Jadi bisa dilanjut bangun lebih pagi, terus dibaca-baca lagi bukunya. Benar. Nah, itu jadi itu tadi beberapa mitos atau fakta tentang kesehatan yang kita sering dengar dari orang tua. Tapi sebenarnya nggak semuanya salah. Ada nasihat yang memang terbukti benar secara ilmiah, tapi ada juga yang menjadi kepercayaan turun-temurun tanpa bukti yang kuat gitu. Karena itu, kalian sebelum langsung percaya sama informasi, kalian harus cari tahu lebih lanjut. Ya, terus dengan kayak gitu, kalian bisa menjaga kesehatan kalian dengan cara yang tepat dan tidak mudah tertipu oleh mitos yang beredar. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.